Saudara dan saudari dalam Kristus, pada minggu ke-8, minggu biasa, musim biasa ini, tema utama adalah Yesus menarik perhatian kita kepada perkara-perkara praktikal dalam kehidupan Kristen dan mencabar kita untuk menggunakan kata-kata kita seperti yang Dia gunakan dalam khotbah dan pelayanan penyembuhannya, untuk menyembuhkan, memulihkan, dan menghidupkan kembali dengan kegembiraan dan harapan. Pembacaan-bacaan hari ini juga mengarah kita untuk berkongsi kehidupan Kristiani, kasih sayang dan kesehatan rohani kita dengan kata-kata kita dan mengelakkan gosip tentang dan memberi penilaian yang terburu-buru tanpa berpikir, yang seringkali menimbulkan rasa sakit atau kecewa kepada orang lain. Dengan itu boleh merosakkan reputasi atau nama baik mereka dan mungkin menyebabkan mereka bahaya yang tidak dapat diperbaiki. Pembacaan pertama yang diambil dari kitab Sirach mengajar kita bahawa apa yang ada di dalam diri kita didedahkan melalui percakapan kita. Ajaran Sirach berfungsi sebagai pratonton yang sangat baik untuk Injil hari ini, yang mengingatkan kita apabila kita rasa menghakimi untuk berfikir sebelum kita bercakap, kerana apa yang keluar dari mulut kita mendidikkan hati kita. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus menasihati umat Kristen di Korintus, termasuk kita juga, untuk menjadi teguh, sentiasa berbakti sepenuhnya kepada pekerjaan Tuhan, kerana mengetahui bahawa dalam Tuhan jerih payah seseorang tidak sia-sia daripada membuang masa untuk perbualan yang sia-sia dan berdosa, yang mungkin selalu membawa kesusahan, hukuman, bukannya kemenangan yang akan kebangkitan dan ganjaran kekal yang Yesus telah menang untuk kita semua. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan kita melalui perumpamaan yang sederhana tetapi penuh makna. Ia berbicara tentang orang buta yang menuntun orang buta, tentang melihat selumba di mata seorang saudara, tetapi tidak menyadari kayu balak di mata sendiri, dan tentang pohon yang dikenal dari buahnya. Tiga gambaran ini menegaskan satu hal penting, yaitu hati yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik, dan hati yang buruk akan mencerminkan keburukan dalam hidup seseorang itu. Dalam kata lain, Yesus mengajak kita untuk melihat ke dalam hati kita dan melihat apa yang ada dalam hati kita, dalam nurani kita. Dia memanggil kita untuk menyadari kebutaan kita. Dia memimpin kita untuk menyadari motif sebaliknya perkataan dan perbuatan kita, atau prejudis yang tersembunyi dan yang mungkin mewarnai pertimbangan dan tindak lalas kita. Jadi Injil mencabar kita untuk melakukan pemeriksaan diri yang sehat, menyadari adakah halangan yang mungkin kita bawa dalam diri kita. Tujuan Yesus dalam menarik perhatian kita ke dalam bukanlah untuk menimbul rasa bersalah, menuduh atau mengutuk kita. Sebaliknya, Yesus memimpin kita kepada pengetahuan yang lebih dalam
menjadikan kita lebih jujur dan rendah hati dalam perspektif atau kelihatan diri kita dengan juga dengan perhubungan dengan orang lain. Jadi dalam doa, janganlah kita takut untuk melakukan perjalanan batin kita bersama Yesus. Dia akan dengan melalui roh Tuhan menggerakkan dan bimbing kita supaya kita melakukan apa yang baik dan yang sesuai dan adil kepada orang lain. Sebagaimana Tuhan telah berbelas kasihan kepada kita, harap kita dengan bantuan rahmat Tuhan, anugerahnya, kita juga melakukan apa yang baik, adil dan jujur kepada sesama kita. Jadi marilah kita bersikap terbuka dan membenarkan Yesus membantu kita menyingkirkan semua yang menghalangi pertumbuhan kita dalam kasih dan iman. Dengan rendah hati kita mohon padanya keinginan untuk tumbuh dalam kedewasaan dalam visi kita tentang diri sendiri dan juga tentang orang lain. Dan dengan mata iman kita melihat Yesus atau mengalukan Yesus datang dalam hati kita dengan senang untuk membimbing kita dalam kebaikan dan kasih. Dan jika kita hidup dalam doa, Ekaristi atau sakramen-sakramen, membaca dan merenungkan sabda Tuhan, serta coba mengasihi sesama, maka hati kita akan semakin dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Jadi marilah kita berdoa untuk satu sama lain agar kita berpegang pada iman yang Tuhan telah memberikan dan selalu mendasarkan hidup kita, pikiran kita pada firman Tuhan yang akan menolong kita menghidupi panggilan kita masing-masing.